Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Gani. Saya dari kelas 2C Kebidanan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Saya sebagai pemateri pertama. Di sini kami akan menjelaskan mengenai format pendokumentasian dengan 7 langkah Varney pada asuhan kebidanan masa nifas. Di mana dalam askep kami yaitu manajemen asuhan kebidanan pada ibu nifas Nyonya YH P2 A0 yang berusia 23 tahun dengan keluhan nyeri pada payudara di Puskesmas Tabongo. Tanggal pengkajiannya yaitu 16 November 2019 jam 7:01. Tempat pengkajian yaitu ruang persalinan KIA atau KB, dan nama mahasiswa yang melakukan pengkajian yang pertama Gianti Abdul Latif, yang kedua saya sendiri Margareta Gani, dan yang ketiga teman saya yaitu Mariani Yusuf. Nah, pada langkah pertama di sini saya akan membahas mengenai pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini terdiri dari 3 macam, yaitu akan membahas mengenai identitas, kemudian data subjektif, dan yang ketiga ada mengenai data objektif. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai identitas pasien. Yang pertama, nama pasien yaitu Nyonya YH dengan umur 23 tahun, suku Gorontalo, kebangsaan Indonesia, beragama Islam, pendidikan terakhirnya SMA, pekerjaan IRT, dan beralamat di Desa Ilomangga. Yang kedua yaitu nama suami Tuan FA dengan umur 21 tahun, suku bangsa Gorontalo Indonesia, beragama Islam, pendidikan terakhir yaitu SMP, dengan pekerjaan wira swasta, alamat tempat tinggal yaitu Desa Ilomangga. Kemudian saya akan membahas mengenai data subjektif. Hari atau tanggal yaitu 16 November 2019 pada jam 7:01. Kemudian kunjungan ini merupakan kunjungan kedua dari ibu. Alasan kunjungannya yaitu pasien tersebut merupakan pasien rawat inap atau setelah melahirkan. Yang kedua mengenai keluhan, di mana ibu mengatakan nyeri pada payudara dan pengeluaran ASI. Yang ketiga ada riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas. Dengan umur anak ibu yaitu 1 tahun 6 bulan, jenis persalinan yaitu normal, usia persalinan atem, penolongnya bidan, bertempat di puskesmas. Kemudian yaitu mengenai keadaan bayi, berat badan bayi yaitu 3.500 gram, panjang bayi yaitu 40 cm, dan berjenis kelamin wanita. Kemudian yang keempat mengenai riwayat kontrasepsi. Jenis kontrasepsi yang ibu gunakan yaitu suntik KB dalam waktu 3 bulan dan lama pakai yaitu 6 bulan dan tidak mengalami keluhan. Kemudian yang kelima yaitu riwayat persalinan terakhir, di mana kira-kira memakan waktu kurang lebih 8 jam dengan jenis persalinan normal dan ditolong oleh bidan. Lama persalinan pada kala 1 yaitu kurang lebih 8 jam, kala 2 15 menit, kala 3 5 menit, dan kala 4 yaitu 2 jam. Pada saat persalinan tidak ada terjadinya komplikasi. Yang keenam ada riwayat kesehatan. Yang pertama, penyakit sistemik yang pernah atau sedang diderita oleh ibu tidak ada. Kemudian penyakit yang pernah atau sedang diderita oleh keluarga ibu juga tidak ada. Kemudian yang ketujuh ada riwayat postpartum sekarang, di mana pola nutrisi yang terdiri makan dan minum. Yang pertama, makan ibu sudah makan 1 kali dalam sehari dan minum 2-3 kali dalam sehari. Pola eliminasi ibu BAK yaitu 2 kali dan BAB 1 kali, dan sampai saat ini juga ibu tidak mengatakan ada keluhan. Kemudian pada personal hygiene, di mana ibu mandi dan gosok gigi, dan ibu mengatakan belum mandi dan gosok gigi. Kemudian ganti pakaian 1 kali dan ganti pembalut 1 kali. Kemudian pada poin istirahat, di mana ibu sudah tidur dalam waktu 4 jam dan tidak memiliki keluhan. Aktivitas, ibu sudah bisa duduk dan berjalan ke kamar mandi dengan sendiri. Kemudian hubungan seksual belum dilakukan. Kemudian ada data psikososial, di mana respon ibu terhadap kelahiran bayi yaitu senang. Kemudian respon keluarga terhadap kelahiran bayi juga senang, dan pengenalan menyusui sudah ada.
Kemudian yang ketiga yaitu mengenai data objektif, di mana pemeriksaan umum yang pertama pemeriksaan keadaan umum ibu baik, kemudian kesadaran yaitu komposesmestis, kemudian keadaan emosional stabil, dan kemudian ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama tekanan darah ibu 110/80 mmHg atau masih dalam batas normal. Yang kedua nadi 80 kali per menit, kemudian pemeriksaan pernapasan 22 kali per menit, dan suhu tubuh ibu 36,7 derajat Celcius. Yang kelima ada pemeriksaan fisik, di mana pada wajah ibu tidak terdapat pucat, kemudian pada mata konjungtiva tidak pucat dan sklera mata ibu berwarna putih. Kemudian pada pemeriksaan mulut, bibir tidak kering, tidak ada stomatitis dan tidak ada karie densititis. Kemudian pada pemeriksaan payudara, puting susu ibu menonjol, bentuknya mengalami pembengkakan, kemudian ada pembengkakan dan pengeluaran ASI mengalami masalah. Kemudian ada pemeriksaan abdomen, di mana tinggi fundus uteri ibu 2 jari di bawah pusat dengan kontraksi uterus baik, kandung kemihnya kosong, dan jenis loceanya adalah locea rubra. Kemudian ada pemeriksaan vulva, di mana warna locea ibu berwarna merah segar dengan bau yang khas dan jumlahnya kurang lebih 150 cc. Kemudian ada pemeriksaan perineum, di mana luka jahitan 12 derajat. Kemudian ada pemeriksaan ekstremitas, di mana edema dan nyeri atau kemerahan pada ibu tidak terdapat. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan laboratorium. Nah, pada kasus ini juga tidak ada pemeriksaan laboratorium yang dilakukan. Langkah kedua yaitu interpretasi data, yaitu hari tanggal 16 November 2019 dengan diagnosa P2A0 23 tahun dengan postpartum 5 jam. Dasar S, yang pertama ibu mengatakan melahirkan pada tanggal 16 November jam 2. Yang kedua, ibu mengatakan ini anak kedua. Yang ketiga, ibu mengatakan senang atas kelahiran anaknya. Yang keempat, ibu merasakan nyeri pada payudara dan saat pengeluaran ASI. Yang berikutnya itu dasar O, yaitu tanda-tanda vital dengan tekanan darah 110/80 mmHg dengan nadi 80 kali per menit, dengan pernafasan 22 kali per menit, dengan suhu badan 36,7 derajat Celcius, dengan tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat. Yang berikutnya itu masalah yang terdiri dari nyeri pada payudara dan saat pengeluaran ASI. Yang berikutnya itu kebutuhan perawatan payudara atau pijat oksitosin. Yang langkah ketiga yaitu diagnosa potensial, yaitu ibu mengalami nyeri pada payudara dan saat pengeluaran ASI. Langkah ketiga yaitu tindakan segera. Bidan melakukan tindakan segera kepada Nyonya YH dengan salah satu caranya yaitu melakukan perawatan payudara ibu serta pemijatan oksitosin. Langkah kelima yaitu perencanaan dengan hari tanggal 16 November 2019 pukul 8.00. Yang pertama yaitu beritahu ibu hasil pemeriksaan. Yang kedua yaitu berikan konseling tentang yang pertama kebutuhan nutrisi, yang kedua pola istirahat, yang ketiga personal hygiene, yang keempat perawatan luka perineum, yang kelima perawatan payudara, yang keenam ASI eksklusif, yang ketujuh cara menyusui yang benar, yang ke-8 tanda bahaya masa nifas. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri ketiga, Jihanti Abdul Latif. Baik, selanjutnya yaitu yang ke-6 penata laksanaan hari atau tanggal 16 November 2019 pukul 10. Yang pertama memberitahu kepada ibu mengenai hasil pemeriksaan yaitu tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu badan 36,7 derajat Celcius. Yang kedua yaitu memberikan konseling tentang yang pertama kebutuhan nutrisi,
Di sini menjelaskan kepada ibu tentang kebutuhan nutrisi dan gizi seimbang yang mengandung yang pertama karbohidrat, nasi dan umbi-umbian, yang kedua protein yaitu ikan, telur, tahu, dan tempe, yang ketiga vitamin yaitu buah-buahan, yang keempat zat besi, sayur yang berwarna hijau, yang kelima memeras atau air putih. Selanjutnya yaitu anjurkan ibu untuk tidur siang 1-2 jam, malam 7-9 jam, atau di saat bayi tidur ibu juga harus ikut tidur. Selanjutnya yaitu personal hygiene memberitahu ibu untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara yang pertama mandi 2 kali sehari, keramas 3 kali sehari, yang kedua menggosok gigi 1 kali sehari, yang ketiga bersihkan payudara di bagian puting, yang keempat mengganti pakaian dalam 3 kali sehari, yang kelima mengganti pembalut 2 kali sehari. Selanjutnya yaitu perawatan luka perineum, menjelaskan kepada ibu untuk tidak melakukan perawatan luka perineum untuk mencegah terjadinya infeksi pada daerah vulva perineum dengan cara yang pertama membersihkan pembalut terlebih dahulu, yang kedua cuci tangan, yang ketiga membersihkan daerah vulva dengan air, yang keempat basahi wasap dan berikan sedikit sabun, yang kelima bilas dengan air, yang keenam keringkan daerah vulva dengan handuk, yang ketujuh gunakan pembalut baru. Selanjutnya yaitu perawatan payudara. Jadi menganjurkan ibu untuk melakukan perawatan payudara dengan cara yang pertama mencuci tangan sebelum melakukan tindakan, yang kedua melepaskan pakaian atas atau BH ibu, yang ketiga memasang handuk besar untuk menutupi bagian bawah ibu, yang keempat mengompres kedua puting susu usap dengan baby oil dan basahi telapak tangan dengan baby oil dan lakukan pengurutan, yang kelima pertama lakukan menggunakan telapak tangan dan jari dari bagian dada, lakukan gerakan memutar ke atas lalu ke samping, lakukan 20-30 kali. Selanjutnya yaitu pengurutan kedua dengan sisi kelingking, gerakan dimulai dari bagian atas, lakukan sebanyak 20-30 kali. Yang ketujuh yaitu lakukan pengompresan kepada kedua payudara, mula-mula dikompres dengan air hangat, kemudian dilanjutkan air dingin sebanyak 8 kali. Dan yang kedelapan yaitu memakaikan BH kembali, gunakan BH yang dapat menyokang payudara. Selanjutnya yaitu ASI eksklusif. Jadi mengingatkan kepada ibu tentang ASI eksklusif, yaitu pemberian nutrisi pada bayi. Berapa air susu ibu yang mengalir yang diberikan pada bayi sejak baru lahir hingga bayi berumur 6 bulan tanpa campuran makanan tambahan atau minuman tambahan. Selanjutnya itu cara menyusui yang benar. Menjelaskan kepada ibu cara menyusui yang benar, yaitu susu bayi sering mungkin paling sedikit 8 kali sehari. Bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan bayi dengan susui. Cara menyusui yang pertama, keluarkan ASI sedikit dan bersihkan puting susu sebelum menyusui. Yang kedua, pegang payudara dengan posisi cohort diberikan di belakang areola. Yang ketiga, hidung bayi dan puting ibu berhadapan. Yang keempat, sentuh pipi bayi untuk merangsang refleks puting. Yang kelima, jangan sampai bayi membuka mulut dan menjulurkan lidah. Yang keenam, dekatkan bayi dengan ibu dan arahkan puting susu ke atas menyusui langit-langit mulut. Yang ketujuh, puting susu areola sebagian gudang ASI terangkap oleh mulut bayi. Yang kedelapan, jika sudah rasa cukup, maka hentikan proses menyusui dengan memasukkan jari kelingking ke mulut bayi. Dan yang kesembilan, sedawakan bayi dengan cara menepuk-nepuk punggung bayi. Selanjutnya yaitu tanda bahaya masa nifas. Memberitahu pada ibu mengenai tanda bahaya masa nifas. Yang pertama, sakit kepala yang hebat, penglihatan yang kabur. Yang kedua, bengkak pada wajah, tangan dan kaki. Yang ketiga, payudara nyeri dan bengkak. Yang keempat, nyeri pada perut. Yang kelima, keluar cairan berbau dari jalan lahir. Yang keenam, pendarahan dari jalan lahir. Dan yang ketujuh, sulit berkemih dan BAB. Yang terakhir yaitu evaluasi. Yang pertama, ibu sudah mengetahui dan mengerti dengan hasil pemeriksaan. Yang kedua, ibu mengerti dengan konseling yang diberikan dan melakukannya. Dan yang ketiga, ibu sudah mengerti dan mengetahui apa saja tanda bahaya masa nifas. Sekian itulah
presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.